Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala az-zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak serta adik-adik yang kami sayangi, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah, melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, sampai detik ini Allah masih memilih kita untuk menjadi seorang hamba yang memiliki hati, yang hati kita ini masih terpaut dengan rumah Allah Ta'ala. Masih Allah memilih kita untuk menjadi seorang hamba yang memiliki hati, yang hati kita ini masih senang untuk hadir dalam majlis ilmu dan mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang kakinya mudah untuk melangkah hadir dalam majlis ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda dan mulia Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan seiring dengan banyaknya kita bersolawat kepada Rasulullah, kelak di yaumil kiamah Rasulullah berkenan untuk memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ayah ibu kami yang kami muliakan, kita awali pertemuan kita pagi ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Boleh? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu kami, kita lanjutkan pagi ini belajar dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawi. Dari batasan kami ini kita tengok, kita masuk ke hadis yang ke-12 pagi ini. Hadisnya itu temanya tarku ma la ya'nika, meninggalkan apa yang tak bermanfaat dalam hidupmu, meninggalkan, menjauhi yang tidak berguna, yang sia-sia dalam hidupmu. Betul yang ke-12 lagi Pak? Atau ada yang catatan? Saya takut nanti terulang ini, atau terlompatkan, atau jangan-jangan di hadis yang ke-10 lompat di ke hadis 12, atau memang sudah ke hadis yang ke-12. Kalau rasa saya ini hadis yang ke-12 pagi ini. Betul Pak? Betul Pak? Tidak yakin Pak saya jadinya. Lanjut aja. Nah, ayat yang dimuliakan Allah, hadis yang ke-12 ini pendek sekali, dan ini nampaknya hadis yang akan kita bahas pertemuan kita terakhir sebelum memasuki bulan Ramadan, karena pertemuan berikutnya itu setelah kita berada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan nanti Allah panjangkan umur kita berjumpa bulan Ramadan
kalau ketentuan Allah berlaku, semoga kita bertemu kembali. Ayah bunda, hadis yang ke-12 itu diriwayatkan oleh sahabat nan mulia namanya Abu Hurairah. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah Allah meridhoinya, dia berkata. Tentang Abu Hurairah sudah sering kita jelaskan ayah bunda. Di antaranya yaitu untuk mengingat kembali tentang Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW, lebih dari 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Menariknya Abu Hurairah ini ayah bunda, dia terlambat masuk ke dalam agama Islam, sehingga dengan terlambatnya masuk ke dalam agama Islam, sehingga kebersamaannya dengan Nabi hanya sebentar saja, tidak lama, hanya 2 atau 3 tahun saja. Sekalipun dia terlambat masuk ke dalam agama Islam, kebersamaannya dengan Nabi pun tak lama, tapi tidak menjadi alasan bagi Abu Hurairah untuk tidak mengenal agama, tidak menjadi alasan bagi Abu Hurairah untuk menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Kenapa dia bisa banyak meriwayatkan hadis padahal dia cuma sebentar saja? Abu Bakar dan Umar itu tidak sampai 2000 hadis. Utsman Ali pun tidak sampai 2000 hadis. Padahal yang kita sebutkan barusan orang-orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam. Abu Bakar, Umar tidak sampai 2000 hadis. Tapi Abu Hurairah 5.374 hadis. Mustahil, bukan satu hal yang mustahil. Pernah saya berikan gambaran, bunda ayah kami kita umur 50-60 tahun, belum juga lagi hafal Al-Quran. Juz 30 sudah hafal? Alhamdulillah. Ada juga yang mengatakan belum. Ujung juz 30 sudah. Usia kita sudah 70 tahun, juz 30 belum juga hafal. Sementara ketika kita tengok acara Hafiz Indonesia di RCTI, biasanya bulan Ramadan ada acara itu, anak-anak yang usia 5 tahun, 6 tahun mereka bisa membaca dan hafal Al-Quran. Sudah hafal juz 30 bunda? Sudah Ustaz. Ujung juz 30 sudah hafal bunda? Alhamdulillah juga sudah. Fasalli li rabbika wanhar. Surat apa? Al-Kautsar. Al-Kautsar. Ayat sebelumnya. Nah, mikir kita kan, ulang dulu. Inna a'tainakal kautsar fasalli. Ulang, berarti ini pangkalnya inna a'tainakal kautsar. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat sebelumnya mana qul? Ayat sebelumnya Lam yalid wa lam yulad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Berarti ayat sebelumnya tadi apa? Lam yalid wa lam yulad. Baru nanti wa lam yakul lahu. Nah, kita yang ayat ini setiap saat kita baca di waktu sholat masih mikir kita. Masih mikir. Sementara anak-anak kita itu yang dites oleh dewan juri bukan ujung-ujung juz 30, tapi 30 juz. Yang ditanyanya 5 ayat sebelumnya, 5 ayat setelahnya, 2 halaman sebelumnya paling atas apa, 2 halaman paling bawahnya apa, mereka bisa. Usianya baru berapa? 5 dan 6, 7 tahun. Kita 50, 60, 70 tahun. Itulah lebih kurang gambarannya ayat bunda. Jadi bukan satu hal yang mustahil kalau sekiranya Abu Hurairah itu banyak meriwayatkan hadis, karena dia walau hanya sebentar saja tapi dia fokus bersama
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara yang menjadi tanda baiknya keislaman seorang hamba, apa dianya? Tarkuhu ma la ya'nihi. Dia menjauhi apa-apa yang tidak berguna dalam hidupnya. Dia menjauhi perkara yang sia-sia dalam hidupnya. Hadisnya pendek ayah bunda, saya yakin kita bisa hafalnya ini. Saya baca agak 3 kali, kemudian harap ayah bunda ikuti saya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. 2 kali lagi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Terakhir, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Apa artinya tadi bunda? Di antara yang menjadi tanda baiknya keislaman seorang hamba, dia mampu meninggalkan perkara yang tidak berguna atau yang sia-sia. Pendeknya, mukmin yang baik itu yang menjauhi perkara yang tak berguna sia-sia. Mukmin yang baik tak melakukan yang sia-sia. Itulah pendeknya makna dari hadis yang akan kita coba pelajari pagi hari ini. Di antara yang menjadi tanda baiknya keislaman seorang hamba, dia mampu menjauhkan dirinya dari perkara yang sia-sia. Maka ayah bunda Utsman bin Affan pernah berkata, Adhiya'ul asya'i asyaratun. Kesia-siaan dalam kehidupan manusia itu ada 10, kata Utsman bin Affan. Berapa bunda? 10. Apa yang 10 itu? Yang pertama, alimun la yus'alu anhu alim. Orang yang berilmu tapi tak ditanya ilmunya itu. Yang kedua, ra'yun shawabun la ilmun la ya'malu bihi. Berilmu tapi tak beramal dengan ilmu tersebut. Yang ketiga, ra'yun shawabun la yuqbalu. Pendapat yang benar tapi diabaikan, tak diterimanya. Yang keempat, wasilahun la yusta'malu. Senjata yang tidak dipergunakan. Yang kelima, wa masjidun la yusalli fihi. Masjid yang tidak dipakai untuk sholat di dalamnya. Dan yang keenam, wa mushafun la yuqra'u fihi. Mushaf yang tidak dibaca padanya mushaf tersebut. Dan yang ketujuh, wa malun la yunfaqu min. Harta yang tidak dipakai untuk berinfak. Yang kedelapan, wa khailun la turkabu. Hewan yang tidak ditunggangi. Dan yang kesembilan, ilmu zuhdi fi batni man yuridud dunya. Belajar ilmu zuhud tapi dia tidak mau meninggalkan perkara cinta dunia. Dan yang ke-10, umrun tawilun la yatazawwadu fihi li safarihi. Umur yang panjang tapi tidak dipakai untuk berbekal dalam menempuh perjalanan yang jauh. Ingat ayat bunda yang 10 ini? Nah, kita coba sekali lagi. Yang pertama apa tadi? Ilmun la alimun la yus'alu anhu alim. Orang yang berilmu tapi tidak
ditanya ilmunya, itu sia-sia. Yang kedua apa? Ilmun la ya'mal bihi, berilmu tapi tidak diamalkan ilmu tersebut. Yang ketiga, ra'yun shawabun la yuqbalu, pendapat yang benar tapi diabaikan, tak mau dia menerima. Yang keempat, wasilahun la yusta'malu, senjata yang tidak dipergunakan. Yang kelima, wa masjidun la yusalli fihi, masjid yang tidak dipakai untuk tempat sholat. Yang keenam, wa mushafun la yuqra'u min, mushaf yang tidak dibaca. Yang ketujuh, wa malun la yunfaqu min, harta yang tidak diinfakkan, disedekahkan. Yang kedelapan, wa khairun la turkabu, hewan yang tidak ditunggangi. Yang kesembilan, ilmu zuhdi fi fadli man yuridud dunya, belajar ilmu zuhud tapi dia tidak meninggalkan cinta dunia. Dan yang kesepuluh, umrun tawilun la yatazawwadu fihi li safarihi, umur yang panjang tapi tidak dipakai untuk berbekal dalam menempuh perjalanan yang jauh. Hafal bunda? Sekali lagi. Satu apa tadi bahasa Indonesianya aja? Orang yang berilmu tapi tidak ditanya ilmunya. Yang kedua, berilmu tapi tidak beramal. Yang ketiga, kebenaran tapi diabaikan, tak mau menerimanya. Yang keempat, senjata yang tidak dipergunakan. Yang kelima, masjid yang tak dipakai tempat sholat. Yang keenam, mushaf yang tidak dibaca. Yang ketujuh, harta yang tidak diinfak sedekahkan. Yang kedelapan, hewan yang tidak ditunggangi. Yang kesembilan, ilmu zuhud tapi tak mau meninggalkan perkara cinta dunia. Dan yang kesepuluh, umur panjang tapi tidak dipakai untuk berbekal dalam menempuh perjalanan yang jauh. Ayo bunda kita coba urai satu persatu. Kata Utsman bin Affan, kesia-siaan itu ada berapa tadi? Ada 10. Dan mukmin muslim yang baik itu dia akan menjauhi perkara yang sia-sia itu. Yang pertama, alimun la yus'alu anhu alim, orang yang berilmu tapi tak ditanya ilmunya itu. Menurut penjelasan para ulama, maknanya apa? Di antaranya tidak mau bertanya kepada orang yang berilmu. Tak bertanya kepada orang yang berilmu itu sia-sia. Bahkan bukan hanya kesia-siaan, tapi juga bisa mendatangkan kemudaratan. Oh, bisa mudarat bertanya kepada orang yang berilmu, Pak Ustaz? Bisa. Apa contohnya? Masih ingat ayah bunda tentang kisah seseorang yang sudah membunuh 99 orang? Ya. Ingat? Ya. Dia sudah membunuh 99 orang, tapi keinginannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik itu masih ada. Dia ingin bertobat kepada Allah, maka dicarinya lah orang-orang yang berilmu yang bisa menyelesaikan masalahnya. Pada akhirnya dia berjumpa dengan ahli ibadah. Tipe-tipe kita manusia ini banyak ayah bunda. Ada yang abid, ahli ibadah saja. Ada yang alim, dia hanya berilmu saja. Ada pula yang ketiga, alim iya, abid juga iya. Dia berilmu tapi juga beramal, dia beribadah. Nah, ini yang diinginkan dari kita, ahli ilmu, ahli ibadah. Ketika dia hanya bertanya kepada ahli ibadah, kalau bahasa kita ini lebih kurang tepat,
aku ini banyak dosa aku nih Pak. Udah banyak orang yang kubunuh. Berapa orang yang kubunuh? Udah 99 orang Pak. Masih ada tak itu taubat untuk aku nih Pak. Kau udah membunuh 99 orang, lalu kau bercakap masih ada itu taubat untuk engkau. Mana ada? Akhirnya dicukupkannya menjadi yang ke-100. Setelah dia bunuh yang 100 itu, masih ingin dia menjadi orang yang baik? Masih. Pada akhirnya di tengah pencariannya berjumpa dengan orang yang ahli ilmu juga ahli ibadah. Buya Kiai, besar dosa Kiai. Apa dosa kau ini? Aku sudah membunuh banyak orang, tak tanggung-tanggung. Dan 100 orang yang aku bunuh nih Kiai. Masih ada tapi itu tobat untuk aku nih Kiai. Oh ada. Allah itu kan saja Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam satu hadis qudsi Allah sebutkan, wahai anak Adam, sekiranya dosamu sampai ke pintu langit yang ke-7. Wahai anak Adam, sekiranya dosamu sampai ke 7 lapis bumi, kemudian selagi engkau sumastaghfartani, mau datang kembali minta ampun kepadaku, ghafartulak, akan aku ampuni wala ubali, sedikit pun aku tak peduli dengan betapa banyaknya dosamu itu. Itulah luasnya rahmat Allah. Rahmat Allah. Seluas sana mudra pun dosa yang kita lakukan menyentuh pintu langit yang ke-7 pun maksiat yang kita kerjakan. Selagi kita meminta ampun, selagi kita mau bertobat, mau Allah mengampuni dosa kita? Mau. Mau Allah menerima taubat kita? Tapi sayang, 1000 kali sayang, begitu luasnya rahmat Allah. Allah mau memaafkan, mengampunkan dosa hambanya. Tapi entah mengapa kok ada di antara kita manusia yang tak mau memaafkan kesalahan sesama kita. Betapa kita lebih sombong daripada Allah. Ini ayah bunda, kita sebentar lagi mau masuk bulan suci Ramadan ini. Buang jauh-jauh penyakit yang ada di dalam lubuk hati kita ini. Buang jauh-jauh dendam kesumat yang ada di dalam dada kita ini. Pernah salah, minta maaflah. Orang sudah datang minta maaf, beri maaflah. Siapa saja yang tak mau meminta maaf, siapa saja yang tak mau memberi maaf, dia adalah orang yang sombong. Apa buah dari kesombongan? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala habatin min khardalin. Takkan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat kesombongan, walau hanya sebesar biji zarah. Ustaz, kita kan tak disuruh minta maaf. Ayat hanya menyebutkan kita memberi maaf. Tengok di sana Ustaz, di surat Ali Imran 134 ciri orang bertakwa itu. Apa ciri orang bertakwa disebutkan di situ Bang? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu, dan bersegera jugalah kamu menuju surga Rabbmu yang luasnya seluas langit dan bumi, yang ampunan dan surga itu Allah sediakan bagi orang yang muttaqin, bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang mau berinfak di waktu lapang dan sempit, wal kadhiminal ghaidz, sanggup menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, mau memaafkan kesalahan orang. Kan tak disuruh kita minta maaf di situ Ustaz, hanya disuruh memberi maaf. Ingat lagi Bang, ingat apa Ustaz? Di akhir-akhir hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu sakit berat. Dalam keadaan sakit berat, Nabi kan tak bisa pergi ke masjid kecuali dalam keadaan dipapah. Nabi minta para sahabat, sahabatku, tolong bawa aku ke masjid. Dipapalah Nabi pergi ke masjid. Sampai di masjid, naik Nabi ke atas mimbar. Ketika Nabi naik ke atas mimbar, di antara kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah, wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang
siapa di antara kalian yang pernah jatuh harga dirinya karena si Muhammad, maka ini aku Muhammad jatuhkan juga harga diriku hari ini. Wahai sahabatku, bila ada di antara kalian yang pernah aku hutangi, aku pinjam duitnya, aku pinjam ini dan itu seterusnya, ini Muhammad tagih hari ini. Kalau aku belum sempat untuk mengembalikan atau aku tidak ingat akan apa yang aku pinjam, minta hari ini. Nah, itu Nabi mengajarkan minta maaf. Diulang-ulang oleh Nabi. Tapi sahabat, tidak ada Nabi bersalah kepada kami, tidak ada Nabi berhutang kepada kami. Lalu tiba-tiba angkat tangan salah seorang sahabat, wahai Rasulullah, ada sesuatu yang nak aku sampaikan wahai Rasulullah. Kalau dianggap itu sebagai hutang, maka aku minta agar engkau menebusnya hari ini. Apa dianya, kata Rasulullah? Dulu dalam satu peperangan engkau memecut kendaraanmu, memecut ontamu, kudamu, tapi ketika itu yang kena oleh pecut itu bukan kendaraanmu, tapi aku yang kena ya Rasulullah. Kalau itu hutang ya Rasulullah, aku minta agar engkau selesaikan hari ini. Oh, sahabat pada geram semuanya dan tahan sahabat. Umar bin Khattab, ini orang ini celaka, sudah tahu Nabi sakit, dia minta dipukul pula. Marah Umar. Abu Bakar lagi, wahai Rasulullah, aku orang yang paling pertama beriman kepada engkau, maka lebih baik aku yang dihukum daripada engkau. Tapi tipe Nabi bukan tipe orang yang suka mengkambing hitamkan orang lain, tidak suka menyalahkan orang lain. Nabi itu gentleman. Kalau salah, katakan salah. Lalu kata Nabi, Abu Bakar, Umar, ini bukan urusan engkau dengan dia, tapi urusan dia dengan saya. Terus Nabi minta Ali untuk menjemput pelecutnya tadi ke rumahnya. Ali, kan menantu Nabi, ambil pelecut di rumah ayah. Dijemput sama Ali, diberikan kepada orang tadi. Silakanlah kau pukul aku sekarang, kata Nabi. Orang tadi pun berkata, wahai Rasulullah, dulu aku di bawah, engkau di atas. Sekarang engkau masih di atas, wahai Rasulullah. Tak adil lah. Turun kau dulu. Disuruhnya Nabi turun, Pak. Akhirnya turunlah Rasulullah. Hukumlah aku sekarang. Belum juga hukumnya lagi. Wahai Rasulullah, dulu aku tak pakai baju. Sekarang buka dulu juga baju kau, wahai Rasulullah, supaya adil. Dibuka pula lah. Nabi yang sakit itu, Pak, menggigil Nabi, disuruhnya buka baju. Umar semakin geram. Tapi apalah daya kalau tak ditahan-tahan sama Umar bin Khattab. Ini orangnya sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya dibuka sama Nabi. Pukullah cepat, jangan ditunda-tunda juga lagi. Marah Allah SWT nanti, kata Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi buka baju ayah bunda, dia pun cepat dia buka bajunya, kemudian dipeluknya Nabi Muhammad SAW. Lalu apa kata dia? Wahai Rasulullah, siapa kiranya yang tega untuk menghukum engkau ya Rasulullah? Aku sesungguhnya melakukan ini ya Rasulullah, karena aku tahu dagingmu takkan pernah disentuh oleh api neraka ya Rasulullah. Maka aku bermohon kepada Allah dengan bersentuhannya dagingku dengan dagingmu wahai Rasulullah, mudah-mudahan nanti dagingku ini juga selamat dari siksa api neraka. Dari kisah yang panjang ini intinya ayah bunda, Nabi mengajarkan kepada kita minta maaf. Siapa yang tak minta maaf, tak memberi maaf, sombong. Kita mau masuk bulan suci Ramadan, buang jauh-jauh kesombongan itu. Apa sebab? Itu sia-sia juga. Sombong itu bisa mendatangkan kemudaratan. Apa dianya? Bisa-bisa kita tak mampu dan tak Allah berikan kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Maka ya bunda, poin pertama tadi kata Utsman bin Affan yang sia-sia itu apa? Tidak bertanya kepada orang yang berilmu. Tak bertanya kepada orang yang berilmu tak hanya mendatangkan kesia-siaan, tapi juga mendatangkan kemudaratan. Makanya Allah tegaskan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau
tidak tahu. Atau dalam bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantazis sa'ah. Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan menjadi ahlinya, maka tunggu saja kehancuran. Yang kedua, yang sia-sia itu apa? Langsung yang ketiga, ilmu yang berilmu tapi tidak beramal. Kebenaran diabaikan, kebenaran tidak mau menerima. Berilmu tapi tak beramal. Sudah tahu kita hukumnya riba itu haram, tapi kenyataannya masih banyak juga kita yang makan riba. Tahu kita mesti saling memaafkan, membuang ego kita, tapi kenyataannya dengan kesombongan itu kita masih juga enggan untuk saling minta maaf, saling memberi maaf. Tahu kita sogok menyogok itu tak boleh, tapi betapa banyaknya kita dapati umat Islam masih sogok menyogok. Tahu umat Islam sholat itu wajib, tapi betapa banyak umat Islam hari ini yang masih tidak sholat. Tahu umat Islam itu LGBT itu haram, tapi entah mengapa kok masih banyak juga umat Islam yang berbuat LGBT itu. Apa LGBT itu Pak Ustaz? Kalau bahasa UASnya PLC. Apa itu PLC Pak Ustaz? Pecinta lubang ciri. Kasar betul bahasa Pak Ustaz. Allah pun menyebutkan yang jorok-jorok itu, ya tetap jorok, tidak pernah diperhalus. Supaya apa? Jangan sampai perbuatan jahat, perbuatan hina, ketika bahasanya diperhalus sehingga tak tampak lagi kalau itu perbuatan hina. Khamar itu najis disebutkan dalam Al-Quran. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun, najis, keji, jorok, itu perbuatan setan. Dengan disebutkan seperti itu menjadi mudah-mudahan telinga kita itu kaget langsung dia. Kalau LGBT tidak terasa ya. Tapi kalau langsung disebutkan pecinta lubang ciri, pecinta lubang tai, semua kita bergetar, dada kita betul-betul jijik kita mendengarkan istilah tersebut. Koruptor itu tidak perlu dirubah, tetaplah dia disebut sebagai maling, pencuri. Nah, berilmu tapi tak beramal, kebenaran tapi diabaikan. Tahu orang LGBT itu tak boleh, tak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, tak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Tapi kemarin saya tengok dulu di TV One masalah LGBT, banyak juga yang membelanya Pak. Dan bagi saya yang amat sangat menyedihkannya itu, yang membelanya apa? Ada pula kiai di situ. Gelarnya kiai. Kok bisa? Wallahu a'lamu bishawab. Jangankan kita agama Islam, agama di luar Islam saja tidak menerimanya. Tidak usahlah kita jauh-jauh berbicara dalam bab agama. Dalam sisi kemanusiaannya aja tak nyambung. Apalagi dalam teori ilmu kesehatan, mendatangkan penyakit, mendatangkan macam-macam lah keburukan yang datang akibat hubungan sejenis seperti itu. Nah, ayat muda dimuliakan Allah, tapi apalah daya. Di mana ada Nabi Muhammad, maka di situ ada Abu Jahal. Di mana ada Nabi Musa, di situ ada Fir'aun. Di mana ada Nabi Ibrahim, di situ ada Namrud. Pertentangan antara hak dan batil itu akan selalu ada. Sampai kapan? Sampai nanti matahari terbit dari sebelah barat. Nah, ayat bunda yang dimuliakan Allah. Yang keempat, yang sia-sia itu apa? Yaitu silahun la yusta'malu, senjata yang tak dipergunakan. Maknanya apa? Senjata itu simbol dari kekuatan.
simbol dari kekuasaan. Maknanya apa? Berkuasa tapi tak dimanfaatkan kekuasaan tersebut, itu sia-sia. Ayah bunda, samakah syukurnya penguasa dengan rakyat jelata? Samakah syukurnya orang yang kaya dengan tak berpunya? Samakah syukurnya orang yang sehat dengan orang yang sakit? Tidak akan sama. Syukurnya penguasa itu dengan cara apa? Mengeksekusi nilai-nilai amar ma'ruf nahi munkar. Saya sudah sampaikan ke beberapa kawan-kawan yang sekarang duduk di parlemen. Saya minta kepada kawan-kawan atau yang sudah dia memangku jabatan, saya sampaikan, tolong nanti, mana tahu ada ayah-ayah saya juga di sini, Pak Camat kah, Pak Lurah kah, Pak RW kah, kita saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Harapan saya apa? Ini kita masuk bulan Ramadan, nanti di bulan Ramadan harapan saya mulai jam 8 malam sampai jam 10 tak ada lagi kafe-kafe yang buka. Ini harapan saya. Atau kalau ada ayah saya yang pengusaha kafe, jam 8 sampai jam 10 tolong tutup dulu kafe kita. Himbau buat himbauan, kalaupun belum bisa berupa aturan baku, dilarang buka jam 8 sampai jam 10. Kafe tutup, warnet tutup. Apa sebab? Inilah masa-masa kita di mana maksimal nanti untuk mendapatkan khususnya ilmu-ilmu agama dari guru-guru kita nanti. Kalau sekiranya kafe tetap buka, warung tetap buka, putus pun urat leher ustaz untuk menyampaikan, ayo kita ke masjid, ayo kita duduk dalam majelis ilmu, ayo kita tadarus, ayo kita. Sementara tidak ditopang oleh kebijakan penguasanya, percuma. Maka bunda harap nanti kalau bunda punya kafe, punya warnet, saya tak punya Pak Ustaz, itu punya anak saya, minta kepada mereka tutup dari jam 8 sampai jam berapa? Sampai jam 10, supaya apa? Khususnya anak-anak kita bisa fokus di dalam masjid. Karena kalau kafe tetap buka, ayah bunda sudah melihat betapa anak-anak itu takut tak terdengar sampai ke telinga dia azan, tak macam mana. Lebih ramai anak-anak kita itu di kafe daripada di masjid. Kita katanya ingin melakukan perubahan terhadap anak-anak kita, tapi kalau kita tidak saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka itu sia-sia. Nah, terlebih ini lagi penguasanya ini ditekankan lagi, benar-benar jangan sampai buka jam 8. Mungkin karena tadi ada orang yang berbuka, lepas dari jam 10 ke atas nanti mungkin ada orang berbelanja untuk persiapan sahur. Oh Ustaz, itu pula kesempatan bagi saya cari rezeki Pak Ustaz. Ingat ayah bunda, rezeki kita itu tak hanya datang karena usaha kita, tapi rezeki itu sesungguhnya datang atas kehendak Allah. Ingat baik-baik, siapa yang berprinsip saya ini akan kaya, saya ini akan berkuasa karena hebatnya saya, berarti kita masih tak ada bedanya dengan Fir'aun dan Qarun. Saya ulang, kalau kita berprinsip saya ini baru bisa kaya, saya bisa berkuasa karena hebatnya saya, apa bedanya kita dengan Qarun? Apa bedanya kita dengan Fir'aun? Ingat, kalau kita menjadikan tolak ukur saya, bertolak ukur kesuksesan saya dengan kekayaan, dengan kekuasaan, ingat barangkali ketika itu panutan kita belum Rasulullah. Kalau kita menjadikan tolak ukur kesuksesan kita dilihat dari tingginya jabatan, banyaknya harta kekayaan, bisa jadi ketika itu panutan kita belum Rasulullah. Tapi siapa? Fir'aun, Qarun juga aman. Ayo kita saling bahu membahu, kuat menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Ayah bunda dimuliakan Allah.
kekuasaan yang tidak dipergunakan itu sia-sia. Makanya kalau kita berkuasa, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini harus jalan, amar ma'ruf iya, nahi munkar juga iya. Jangan cuma amar ma'rufnya saja, tapi nahi munkarnya tidak. Cuman mengajak orang sholat, dihimbau orang ramai-ramai sholat, tapi pub klub dibuka juga, diskotik dibuka juga. Ini tak nyambung. Kalau hanya mengajak amar ma'ruf nahi munkar, dan selesai oleh lisan-lisan kami para ustaz. Eksekusinya di mana ini? Di tangannya penguasa. Buat aturan, buat kebijakan. Selagi tanda tangan berlaku, kekuasaan ada di pundak, maka manfaatkanlah risalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Itu contohnya Abu Bakar Siddiq. Wafat Rasulullah, banyak orang tak mau membayar zakat, hanya berupa himbauan saja oleh Abu Bakar. Ayolah yang tak bayar zakat, bayarlah zakat sekarang nih. Itu yang dilakukan Abu Bakar? Tidak, ayah bunda. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Bahkan sampai-sampai Abu Bakar menyiapkan bala tentara untuk memerangi orang-orang yang tak mau membayar zakat. Yang kelima, kesia-siaan itu apa? Wa masjidun la yusolli fihi, masjid yang tidak dipakai untuk tempat sholat. Apa maknanya ayah bunda? Dari penjelasan para ulama, semangat hanya untuk bangun masjid, semangat hanya untuk percantik masjid, tapi tidak semangat dalam membangun ruh orang-orang yang ada di dalam masjid. Bahkan kadang-kadang kita sedih ya bunda. Apa sedihnya? Untuk bangun masjid kadang-kadang sampai pula kita mengingus di tengah jalan. Bahkan tak jarang mendatangkan korban. Pernah saya dapati bangun masjid itu Pak, minta sumbangan, posisinya dekat belokan. Awak kalau nak peluk motor itu kan suka dekat belokan itu bukan semakin pelan tapi semakin kencang. Itu sedap kali rasanya Pak. Tapi apalah daya, awak kencang dekat belokan, tiba-tiba orang kan tak nampak tuh kalau kita dari belokan tuh Pak. Dari arah kiri kah kita atau dari arah kanan kah? Akhirnya kadang-kadang rem dadakan, ujung-ujungnya kadang-kadang tertabrak juga orang ketiga itu. Karena apa? Minta sumbangan di tengah jalan. Masalah bagi Pak Ustaz. Kalau dipermasalahkan maka tentu tak masalah juga. Tapi yang masalah yang sesungguhnya itu ayah bunda, mati-matian kita bangun masjid sampai mengemis di tengah jalan, tapi ketika masjid tegak berdiri dengan begitu indahnya, yang mengisi masjidnya itu tidak ada. Ini masalah. Semangat bangun fisik tapi tidak semangat membangun ruh orang-orang yang ada di dalam masjid. Sehingga ketika roh itu rapuh, rohani kita ini masih rusak, lemah, sehingga kadang-kadang masjid tegak, pengurus masjid bertinju di dalam masjid. Saya dapati bahkan yang menyedihkan lagi, sampai datang pula Kamtibmas Babinsa untuk melerai pengurus masjid yang bertinju tadi. Kan malu kita, pengurus masjid bertinju di dalam masjid. Sehingga kadang-kadang orang yang sesekali ke masjid atau orang pertama kali ke masjid kaget ya. Aku tengok, aku kira orang bertinju cuma di pasar loket aja katanya. Ternyata di dalam masjid pun orang bisa bertinju. Lebih keras lagi suaranya daripada suara-suara preman di pasar. Wal'iyazubillah. Ini terjadi kenapa ya ayah bunda? Hanya semangat kita membangun masjid, tapi tidak semangat membangun ruh orang-orang yang ada di dalam masjid. Saling menyalahkan, saling meremehkan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan saya dapati ayah bunda yang dimuliakan Allah, itu ada suatu ketika saya sholat di suatu tempat, maaf cakap ayah bunda, kayak pintu kiri kanan ini kan terbuka tuh, biasanya kan dua tuh kan, pintu masuk kiri dan kanan. Saya dapati di belakangnya Pak,
ini banyak bekas-bekas jejak-jejak anjing, menjadi tempat perlintasan anjing dari sana mau ke sana. Kenapa? Masjid tak dikunjungi, masjid tak didatangi. Bahkan pernah kambing tidur di dalam musola, bayangkan coba. Terjadi. Bahkan saya mendapati juga ayah muda, zuhur, asar tak ada orang sholat di satu masjid. Sholatnya di masjid kapan cuma maghrib dengan isya, atau tambah satu lagi subuh. Zuhur dan asar banyak yang tak ada. Sehingga kadang-kadang khususnya zuhur dan asar kalaupun ada, itu dah rangkap jabatan semuanya. Yang azan dia, yang iqomah dia, yang imam dia, yang makmum dia, yang membersihkan masjid juga dia. Kenapa? Semangat bangun masjid tapi tidak semangat membangun roh orang-orang yang ada di dalam masjid, itu sia-sia. Terakhir ayat bunda yang dimuliakan Allah, wa mushafun la yuqra'u fihi, mushaf yang tidak dibaca itu sia-sia. Mungkin barangkali di antara kita punya handphone kita di download program Al-Quran, tapi lebih banyak yang kita baca WhatsApp kah, Instagram kah, Facebook kah, atau Al-Quran tak pernah dibaca sama sekali. Sia-sia. Al-Quran bimakna qoro'a, artinya tala. Al-Quran itu artinya bacaan, ya mesti dibaca. Apalagi sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan ayah bunda. Ramadan nanti kita harus punya target, khususnya dengan Al-Quran. Apa targetnya? Saya kalau boleh saran kepada kita semua ayah bunda, Ramadan nanti saya harus khatam Al-Quran setidaknya 5 kali. Banyak apa Ustaz? Kalau dibandingkan dengan Imam Syafi'i belum banyak lagi bunda. Imam Syafi'i bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran 60 kali. Kita berapa saya minta tadi? 5 kali saja. Karena level kita jauh dari Imam Syafi'i. Harus ada target. Sebagaimana kita punya target untuk dunia kita, kita juga harus punya target untuk akhirat kita. Khatam Al-Quran 30 kali. Lalu kemudian setidaknya baca artinya 2 kali. Dan kemudian targetkan saya Ramadan ini harus hafal setidaknya juz 30. Berapa hafalnya bunda setidaknya? Juz 30. Oh enggak bisa saya hafal juz 30 Pak Ustaz. Enggak apa-apa. Enggak hafal bunda juz 30 enggak apa-apa. Yang penting hafal 30 juz. Siap bunda? Harus ada target. Mudah-mudahan bulan Ramadan ketika diidentik dengan Al-Quran, maka Al-Quran benar-benar tersimpan di dalam dada kita. Ada niat 1001 jalan, tak ada niat 1001 alasan. Ayah bunda, demikian dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan, karena waktu juga yang membatasi kita. Baru 6 poin yang kita jelaskan tentang kesia-siaan dalam kehidupan, sebagaimana yang dikatakan oleh Utsman bin Affan. Dan kita memohon kepada Allah, semua perkara sia-sia itu kita benar-benar bisa menjauhkannya dalam kehidupan kita, sehingga hari demi hari kita lewati dengan hal yang berguna dan bermanfaat dan bermakna untuk kehidupan kita yang lebih baik, baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, ini pertemuan terakhir sebelum memasuki bulan Ramadan. Dari hati yang paling dalam, banyak tutur kata saya, banyak cakap saya, tentu dari banyaknya cakap saya barangkali ada tersilip salah dan khilaf saya di situ. Oleh karenanya dari hati yang paling dalam, berkenanlah hendaknya ayah bunda mau memaafkan kesalahan dan kekhilafan saya. Berkenan ayah bunda memaafkan saya? Kalau tak mau memaafkan saya berarti orang yang sombong tak masuk ke dalam surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan sama-sama berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kami masih kecil ya Allah. Ya Rabbana, bila ada di antara kami yang sakit mohon Kau sembuhkan ya Allah. Bila ada di antara kami yang lemah mohon Kau kuatkan ya Allah. Bila ada di antara kami yang sedang punya hajat sampaikanlah kami kepada hajat-hajat kami ya Allah. Bila ada di antara kami yang sedang berhutang beri kami kemudahan agar dapat melunasi semua hutang piutang kami ya Allah. Ya Rabbana, mohon jadikan kami dan anak cucu keturunan kami sebagai hamba-hamba yang senantiasa menjaga sholat yang 5 waktu ya Allah, yang mau membaca menghafal Al-Quran yang mulia ya Karim. Ya Mujib Sailin, mohon jaga anak cucu kami ya Allah, jauhkanlah mereka dari pengaruh narkoba ya Allah, jauhkanlah mereka dari pergaulan bebas ya Karim. Ya Mujib Sailin ya Rahman ya Rahim, mohon tutup rapat-rapat aib kami ya Allah, jangan Engkau buka-buka ya Allah, karena apabila Engkau bukakan aib kami betapa busuknya kami, pasti tak seorang pun yang mau bersahabat dengan kami ya Allah. Ya Rabbana, mohon beri kami rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, agar dengan itu kami dapat bersedekah ya Allah, agar dengan itu kami dapat menolong saudara-saudara kami yang dalam keadaan susah ya Allah. Ya Rabbana, bukakanlah pintu-pintu kebaikan untuk kami ya Allah, mudahkanlah kami untuk melakukannya ya Allah. Ya Rabbana, jauhkanlah kami dari segala macam keburukan ya Allah, sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dengan barat, utara dengan selatan ya Allah. Ya Rabbana, jadikanlah negeri kami negeri yang aman dan tentram, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jauhkanlah dari malapetaka, bencana serta musibah ya Allah. Ya Rabbana, anugerahkanlah kami pemimpin-pemimpin yang soleh ya Allah, pemimpin-pemimpin yang takut kepada Engkau, yang sayang kepada kami ya Allah. Ya Rabbana, bila kelak suatu saat ajal itu pun akan datang menjemput kami ya Allah, mohon ya Allah jangan Engkau cabut nyawa kami sementara kami dalam keadaan berbuat maksiat ya Allah, tapi ambillah nyawa kami dalam keadaan taat, dalam keadaan sholat, dalam keadaan sujud. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan mengucapkan kalimah la ilaha illallah, karena Rasul menjanjikan ya Allah, siapa yang akhir kalamnya di waktu ajal datang menjemputnya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka ia akan masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya Karim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.